Nah ini saya agak sedih tapi ya gimana ya harus diterima juga ya nih. Aku lagi baca nih di official websitenya dari BVB ya, ini Borussia Dortmund. Oke, jadi dia konfirmasi terkait turnya di Asia ya, turnya di Asia nih. Oke, nah dia mengkonfirmasi bahwa tur Asia dari 21 November sampai 1 Desember ini dia mau kemana gitu loh, sudah dikonfirmasi. Nah ini alih-alih dia ke Indonesia ya, bertanding di Indonesia, dia tidak bisa katanya ya, nggak bisa karena Indonesia lagi memperbaiki sistem dari safety ya di stadion-stadion katanya. Ini football stadium. Jadi itu alasannya kenapa Borussia Dortmund nggak bisa ke sini, nggak bisa ke Bandung guys. Aduh ya. Jadinya di mana nih? Di Johor ya, di Malaysia, jadinya ke Malaysia, dia jadi belok ke Malaysia. Wah sayang sekali. Tapi memang kalaupun dipaksakan juga nggak baik juga ya, karena nanti pi omongan Indonesia mah di Indonesia pi omongan. Nah nanti tanggal 24 mereka bertandingnya nih teman-teman, tanggal 24 November nih Dortmund ini ya di Malaysia, terus dilanjutkan katanya di melawan timnas Vietnam nih di tanggal 30 di Hanoi ya, di Hanoi tanggal 30 November. Oke, nggak jadi main dengan Persib Bandung atau nggak jadi ke Indonesia. Komentarnya, oke, komentarnya adalah kumaha deui atudahnya gitu kan, kondisi Indonesianya juga lagi memperbaiki, berbenah diri lah istilahnya, berbenah diri. Ini adalah satu rumah lagi ada masalah. Terus orang yang tadinya mau berkunjung kan, karena tahu ada masalah, jadi nggak jadi dulu nih, karena kitanya lagi berbenah diri. Itu hal yang wajar, yang diputuskan ya, yang diputuskan. Karena nggak mungkin juga kan, nggak enak ya pasti. Pasti pi omongan ya. Nah ini terserah teman-teman ya. Tapi kan corona kia misalkan, nggak, kalau saya itu keputusan yang bagus ya. Dortmund nggak jadi ke Indonesia, terjadinya walaupun kontroversi ya, tapi ketika satu rumah lagi banyak masalah, misalkan ada masalah yang besar, terus tamu mengetahuinya dan dia nggak jadi karena nggak enak misalkan atau apa, itu wajar, itu wajar. Oke? Oke teman-teman ya, selanjutnya nih kita akan beralih kemana, ke Qatar dan sekitarnya nih, karena kita pengen informasi-informasi dari mana, dari sana ya, dari Qatar, tentang perkembangan Piala Dunia. Halo Om Babus. Halo, halo. Gimana suaraku? Jelas nggak? Keren. Sip. Oke. Om Babus. Kumaha. Daramang sadayana. Daramang, alhamdulillah. Sip. Om Babus sehat? Alhamdulillah. Semoga tubrukes boboto juga pada sehat semua ya di siang ini bener, ya. Bener Om, Gitu. bener. Oke Om Babus, seperti biasa mungkinnya Om Babus bakal menceritakan atau ngasih informasi ke kita nih, ke kita semua, apa yang menjadi sesuatu atau apa yang sedang terjadi atau informasi seputar Piala Dunia nih dan perentelannya mungkin ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Silahkan maksudnya Om Babus. Oke, selamat siang. Saya di sini dengan Babus Salam, masih masih ngegas di pernak-pernik warna-warni persiapan Piala Dunia 2002 di Qatar. Gitu ya. Oke, siap. Oke, siap. Yang pertama nih kita loncat ke Belgia dulu ya, ke negara Belgia. Ada apa nih di Belgia? Nah di sini teh mereka lagi pede, cina mang dede Brokers. Jadi Belgia itu dia punya 5 pemain bintang yang akan diturunkan di sana, gitu ya. Nah ini cung cik sahawai ya teh bobotoh Brokers yang membela Belgia teh, coba. Sok saha tebak. Oke ya, ini yang pertama nih Brokers, namanya Thibaut Courtois. Nah posisinya udah tahu semua ya. Itu penjaga gawang, umurnya 30 tahun.
Terus dia pernah menerima penghargaan sarung tangan emas sebagai penjaga gawang terbaik pada tahun 1994. Ia Wow. juga adalah pemenang Adidas Golden Glove di Rusia tahun 2018. Sekarang dia menjadi kiper dengan caps terbanyak di negaranya sepanjang masa dan Hmm. mencatat 108 penampilan dan merupakan salah satu nama pertama di tim Red Devil gitu. Nah, itu tuh Oke. salah satu bintang penguat di Belgia ya. Hmm, hmm, Oke, hmm, yang keduanya nih Tobrukers, Jan Vertonghen meureunnya nyebatna teh Oke. Vertonghen gitu. Oke, posisinya dia di back tengah ya, usianya udah 35 tahun, Hmm, tapi selama 15 tahun mereka dia berkiprah, dia menjadi pemain hmm, internasional dia gitu ya. Dan Vertonghen ini telah memiliki rekor nasional sebanyak 139 caps dan dia wow. adalah pilar barisan belakang Setan Merah Oke. gitu. Oke, yang ketiga nih, bintang ketiga dari Belgia, Hmm, Axel Witsel. Posisinya gelandang, usianya 33 tahun. Gelandang yang tak kenal lelah itu meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas ini ke hmm, Atletico Madrid ya. hmm, Dia hmm. mana ia akan menjadi bagian sentral dari rencana Diego Simon. Seorang pemain kunci di setiap klub yang pernah dia bela, Witsel adalah salah satu andalan Setan Merah. Menurut pelatihnya, ia selain serbaguna, cenanya, ting serbaguna itu naon maksudnya, gitu ya, Gedung meureun meren, serbaguna. gedung meren. Nah, terus dia juga katanya sangat cermat pada teknik dalam memenangkan bola gitu ya. Jadi si Witsel Kata itu siapa? Oh, Roberto kata si Martinez. pelatih, Hmm. gitu. Nah, si Witsel ini juga adalah pemain kedua yang banyak tampil di negaranya dengan sebanyak 124 penampilan ya, gitu. Hmm. Hmm, hmm, Jadi hmm, ada hmm. tilu bintang ya. Aduh, luar biasa. Yang keempat nih, yang Hazard. keempat, Enggak. kayak heula. Kevin Asup De teh Hazard. Bruyne. Oke. Kevin De Bruyne. Nah, posisinya gelandang ya, usia 31 tahun. Dalam performa yang luar biasa untuk Manchester City pada musim lalu Manchester ya. City. Nah, De Bruyne mencetak 15 gol terbaiknya di Liga 15. Premier. Dan juga telah mencapai 91 caps atas namanya dan dia adalah salah satu pemain Belgia yang paling berpengalaman dan sangat diperlukan di Piala Dunia nanti di Qatar gitu. Wow. Wah, Nice. kuda hitam merenya. Kuda hitam. Gitu. Oke, yang terakhir nih, bintang Belgia yang kelima ya, namanya Romelu Lukaku. Duh, bahasa aneh ya, Lukaku. Waduh, Lukaku. Lukaku. Oke, posisinya terbuka ya, dia seperti yang kita Striker ketahui. atuh. Nah, luar biasa. Ah, dia mah Iya tuh mah Belgia, iya mah striker. tuh jauh. Usianya 29 tahun, dia juga termasuk yang diperhitungkan gitu ya. Dia main depan Chelsea, meski hanya memulai 17 pertandingan dan menghabiskan banyak waktunya di bangku cadangan, namun ia pernah sempat mendapat sepatu Hmm. emas Golden Boot Adidas sebagai pencetak gol terbanyak. Lukaku Wow. juga menjadi favorit para pendukung Setan Merah gitu. Hmm. Nah, selanjutnya teh pencetak gol terbanyak juga ini teh sepanjang masa di negara itu gitu ya. 68 gol dalam Hmm. 102 penampilan. Hmm. Dan Hmm. Hmm. sudah setengahnya lebihnya. Ting sukuna merek naon eta. Merah. Bingung gitu. Oke. Nah, katanya menurut analisa, jika Lukaku, Hazard, dan De Bruyne menembak di Qatar, jadi nih, gitu, insya Allah Hmm. minimal orang itu maju ke lapangan, itu Belgia akan menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan gitu. Gitu. Oke. Sip, sekali Wah, lagi, cung Belgia. aku enggak sih, enggak, aku enggak. Saya enggak. Nanti dia seru banget nih di grup F ini kan di Piala Dunianya. Betul Bakal sekali. bertemu dengan siapa ya? Pertama Maroko apa Kanada apa siapa ya? Saya belum lihat sih jadwalnya. Oke, Hmm. pokoknya itulah bintang-bintang yang akan dipersiapkan ya, yang patut diperhitungkan maksudnya ya, Hmm. Hmm. yang patut diperhitungkan. Ya, semoga saja mereka sehat-sehat saja untuk bisa tampil nanti di lapangan. Oke. Gitu. Amin, amin. Oke, kita loncat nih, kita ke Denmark nih, Tubrukers. Kita Wow, loncat wow, ya. wow, 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 Oke, wow. kita ke Oke. Denmark. Nah, di sini lagi-lagi timnas Denmark akan mengenakan jersey warna hitam. Kenapa Hmm. hitam?
karena sebagai tanda berkabung di dunia Piala Dunia 2002, Denmark memutuskan hal ini sebagai bentuk protes atas pelanggaran HAM yang diduga terjadi di Qatar. Jadi lagi-lagi isunya gara-gara HAM, terus hak-hak pekerja imigran yang isunya tidak diperhatikan oleh pemerintah Qatar setempat. Maka dia membuat jersey-nya itu warnanya hitam katanya nanti. Mari kita lihat sama-sama nanti apakah benar mereka jadi ya pakai baju warna hitam. Tapi lihat mah keren sih ya, hitam ya. Tapi memang sebenarnya maksudnya mah lebih ke tanda berkabung katanya gitu. Nah, baju ini tuh dibuat oleh menggandeng produsen langganannya ya dari timnas sana, itu namanya Hummel. Selain jersey hitam juga sebetulnya dia juga membuat jersey yang warna merah sebagai ciri khas dari timnas Denmark. Jadi dia juga buat dua lah, tapi yang akan dijatuhkan di lapangan mah katanya sih yang hitamnya gitu loh. Gitu. Nah, ini setelah dia konferensi pers mamerin baju jersinya dengan maksud tujuan seperti itu, maka pemerintah steering komite Piala Dunia Qatar ya sekali itu langsung bereaksi dan menyanggah soal isu HAM dan hak-hak imigran yang diabaikan gitu, langsung bereaksi. Gitu. Nah, udah gitu juga bagusnya lagi nih, lagi-lagi bantahan itu didukung, maksudnya didukung sama ILO gitu ya, International Labour Organization, itu kan lembaga buruh dunia gitu ya, dan ITAC gitu. Nah, jadi dua lembaga internasional itu tuh membela Qatar gitu. Enggak, itu tuh bohong, itu tuh isu gitu loh. Jadi Qatar tidak sendirian di sini. Jadi dia tuh sudah banyak bukti dibela lah sama organisasi internasional gitu yang independen. Bahwa itu isu yang dilontarkan itu nggak benar gitu, nggak. Iya, betul. Nggak valid lah ya informasinya. Oke. Karena itu sudah divalidasi oleh ILO sendiri dan ITAC gitu ya. Ini si kasus yang sama juga, tapi Tubrukers perlu tahu juga. Siapa tahu Piala Dunia nanti ada di Indonesia, jadi kita siap-siap banyak misalnya pelanggaran HAM. Negara-negara pasti pada sirik gitu ya. Ini termasuk timnas, tapi lucunya gini, kita loncat nih sekarang ke Australia, di mana seluruh negara termasuk pemerintah Australia yang ikut berkoar-koar tentang masalah kontroversi pengadaan Piala Dunia di Qatar. Nah, tapi timnasnya sendiri itu dia ngebuat video, ngebuat video bahwa sebetulnya apa yang kami dengar dulu gitu ya, bahwa Qatar teh pelanggar hak asasi manusia, terus mengabaikan hak-hak pekerja imigran yang ngebuat stadion salah satu itu ya. Nah, itu disanggah oleh timnasnya sendiri gitu loh, dengan membuat sebuah video gitu. Nah, video ini teh dia ngasih tahu bahwa sebetulnya nggak begitu gitu loh. Qatar teh sebetulnya udah jauh-jauh hari dalam menyambut Piala Dunia ini teh dia udah prepare untuk banyak mereformasi undang-undang yang memang banyak bersinggungan dengan undang-undang hak asasi manusia dunia gitu loh. Terus juga kan memang dulu pernah ada isu protes hak-hak imigran yang masih belum terpenuhi, maka Qatar juga langsung gitu ya merubah dengan mendeklarasikan perubahan kebijakan-kebijakan untuk melindungi para imigran. Gitu. Jadi ini tuh bagusnya didukung sama timnasnya Australia yang padahal pemerintah Australia juga sebenarnya masih sebel gitu Kak, pemerintah Qatar gitu. Jadi kontra ya kontra antara gitu. Pemerintah mengeluarkan atau menyampaikan isu terhadap Qatar yang dimana tadi ngobrolin kontroversi hak asasi manusia dan lain-lain. Sedangkan klub bola timnasnya itu nggak gitu loh gitu. Nggak gitu ya. Bodoh harus itu. Bagus itu tapi ya. Jadi dia tuh memastikan lah di video itu, dan di video itu anggota-anggota si timnasnya juga ada gitu, cuma beberapa orang yang nggak ada gitu. Jadi orang tuh percaya gitu bahwa sebenarnya nggak begitu loh gitu. Bagus juga ini sebenarnya kontra image gitu ya. Nah, sebetulnya juga ini ada yang lucu nih, ini sebagai kita supaya pengetahuan bobotoh dan Tubrukers juga meningkat gitu ya.
Uh, Mhm. kan aneh ya kita sebenarnya ngomongin banyak hak asasi manusia di Piala Dunia Qatar, padahal sebelumnya itu nggak pernah terjadi di Piala Dunia sebelumnya. Jadi ini teh isunya teh muncul gara-gara diadakan Piala Dunianya di Timur Tengah, di negara-negara Arab gitu, kawasan Arab gitu. Mhm. Jadi itu sirik gitu teh. Jadi artinya teh nggak mungkin lah gitu negara sana Mhm. bisa membuat sesuatu gitu ya, event Mhm. internasional. Nah jadi ini Dan teh, Qatar membuktikan ya. nah Qatar itu membuktikan gitu lagi-lagi gitu ya, Mang Dede itu tugas. Mhm. Nah apalagi nih bukan terakhir, ini ada jadi kasarnya mah ya, kalau kita berbicara hak asasi manusia itu di Australia sendiri sebetulnya banyak sekali kejadian pelanggaran Pelanggaran. hak asasi manusia ya. Salah satunya kan yang sering tuh kalau ada imigran yang naik perahu melintas Mhm. Indonesia mau ke Australia itu sebetulnya diusir di tengah laut dan dibuang ke Papua Nugini, karunya pisan gitu. Jadi Australia itu begitu gitu cara menahan para imigran gelapnya gitu. Kalaupun mereka berhasil masuk ke sana, itu memang hak-hak imigran sebagai pekerja tuh wah bisa disebut sih sadis ya, tidak berkemanusiaan karena banyak Mhm. gaji-gaji yang tidak dibayar gitu ya, hak-hak perlindungan kesehatan apa segala macam sebetulnya di Australia juga buruk gitu loh. Itu menurut penelitian riset dari Universitas Negeri di Australia ya gitu. Mhm. Siap, Wow, seru. itu Ini jadi masalahnya. melebar ya dari karena Ari Sirik mah apa we isu dilemparkan ya. Betul sekali. Dan ini tuh Lukas harus Mhm. tahu bahwa ini fenomena pertama loh. Ada event bola tapi ujuk-ujuk ngomongin masalah hak asasi manusia, ngomongin LGBT, ngomongin masalah hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Jadi banyak isu politik saya daripada isu-isu event bolanya gitu. Ini tuh baru terjadi di Oke. Qatar. Gitu loh. Momen mungkin ya, momen ini juga memanfaatkan banyak yang berkepentingan lah Ya, betul. terhadap event internasional ini mungkin Iya, ya. betul, Mhm. betul sekali. Oke, oke. Oke, siap. Selanjutnya nih, kita bicara yang ketiga, tapi langsung saya bacain ya karena ini singkat-singkat, tapi insya Allah cukup menarik. Yang Oke. pertama kita balik ke Qatar lagi. Ini Mhm. anu lucu ya, Bro Pers. Jadi katanya ayah balap unta di situ teh. Bodor sih saya teh. Jadi itu teh Presiden Uni Arab ya untuk balap unta nih si presidennya gitunya si kepala komunitasnya lah kasarnya. Namanya Abdullah Al Kuwari. Jadi mereka tuh ngumpulin negara-negara Arab, Uni Arab gitu ya. Mereka tuh punya tradisi Mang Dede tuh Bers, bahwa mereka tuh Hmm. kan unta tuh menjadi binatang yang sangat jadul gitu ya, yang banyak yang apa sangat maksudnya secara sosiologis teh memang unta teh menjadi sahabat manusia Arab gitu dari zaman dulu gitu ya. Nah Oke. di situ mereka tidak hanya sekedar unta itu menjadi kendaraan, tapi juga sudah menjadi atletik sehingga karapan sapi gitu loh ya. Jadi Oh benar, diadu benar. gitu. Saya pernah baca oke Nah, waktu itu bahwa balap unta menjadi olahraga profesional, benar tuh sih? nah itu. Jadi kalau di daerah Arab mah udah lama itu teh ada komunitasnya gitu Oh. Mang Dede. Nah, ini teh akan di Piala Dunia nanti di tanggal 15 hingga 17 Desember. Tah, gerak siap-siap nonton karapan unta di situ. Kayak ayah. Ya, lucu oke. Acara ini bertujuan katanya untuk memperkenalkan penggemar global pada olahraga yang dipraktikkan oleh nenek moyang mereka di kawasan Arab gitu ya. Dia kita juga ingin menunjukkan bahwa acara tersebut akan menjadi kesempatan langka untuk menyoroti peran unta dalam kehidupan masyarakat Teluk dan negara-negara Arab selama berabad-abad kepada di event internasional tersebut.